Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Dicintai Suami Temanku. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Di dalam rumah mewahnya, seorang wanita tengah mengobrol dengan sahabat baiknya. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk pernikahannya yang baru saja berlangsung 1 minggu yang lalu. Wanita itu bernama Diandra, sedangkan sahabatnya bernama Laura. Mereka sudah bersahabat baik sejak SMA. Keduanya juga sama-sama cantik dan berasal dari keluarga kaya raya tentunya. Namun, ada perbedaan di antara mereka, yaitu status Diandra yang baru saja menikah, sedangkan Laura masih bertunangan dan juga akan menikah bulan depan. Sepintas tidak ada yang aneh dari persahabatan mereka, namun siapa sangka ada rasa iri yang bersemayam di hati salah satu dari mereka. Sedangkan yang satunya memiliki hati yang tulus sejak dulu dan bahkan sampai sekarang. Namun, tidak pernah menyadari hati yang licik yang tengah mengintai kebahagiaannya. Wah, ternyata rumah Fikri bagus juga ya. Beruntung banget kamu bisa mendapatkan dia. Laura berujar penuh takjub yang ditanggapi senyuman oleh Diandra. Aku memang berasa beruntung, tapi bukan karena rumah ini. Rumah seperti ini orang tuaku atau orang tua kamu pun bisa memilikinya. Diandra tersenyum tipis ke arah Laura. Ia tampak tak mengerti dengan maksudnya. Aku merasa beruntung karena aku menjadi istri dari laki-laki seperti Fikri. Dia lelaki yang sangat baik, yang juga sangat mencintaiku. Aku bersyukur dia menjadi suamiku. Diandra melanjutkan ucapannya yang sempat didiami oleh Laura. Ada rasa tak suka saat mendengarnya. Syukurlah kalau kamu merasa bahagia dengan pernikahan ini. Aku harap kalian terus bersama sampai tua. Laura berujar dengan senyum tulus, namun tidak dengan hatinya yang merasa iri melihat sahabatnya bahagia. Terima kasih. Aku juga mengharapkan hal yang sama di pernikahan kamu nanti bersama Mas Ali. Kamu juga merasa sangat beruntung mendapatkannya kan? Diandra memeluk Laura dari samping yang disenyumi oleh sahabatnya tersebut. Iya, tentu saja. Kamu tahu kan siapa Mas Ali? Dia itu pemilik perusahaan properti yang cukup terkenal. Dan aku juga baru tahu kalau dia ternyata punya banyak villa di puncak. Aku gak bisa membayangkan kekayaan dia berapa sekarang. Laura tersenyum angkuh dengan nada kesombongan dari suaranya. Tapi Laura, pernikahan itu bukan cuma masalah harta kan? Kamu dan Mas Ali harus saling mencintai, supaya pernikahan kalian terus utuh sampai kalian menua bersama nanti. Diandra melepaskan pelukannya dan menatap Laura dengan tatapan yang tulus sama. Aku mencintai Mas Ali kok, dan aku sangat yakin Mas Ali juga pasti sangat mencintaiku. Kalau enggak, mana mungkin dia mau menerima perjodohan kami? Ya kan? Mendengar ucapan Laura, yang Diandra lakukan hanya tersenyum tulus, lalu mengangguk setuju. Iya, semoga hubungan kamu dan Mas Ali terus langgeng ya. Tapi, memangnya kapan kamu dan Mas Ali akan menikah? Dalam waktu dekat ini, kamu pasti akan aku undang kok. Kamu kan teman terbaikku. Laura menjawab dengan senyuman palsu yang selalu ia miliki sejak dulu. Meskipun kamu gak mengundangku, aku pasti akan datang ke pernikahan kamu, karena kamu adalah sahabat terbaikku. Jawab Diandra tulus, yang entah bagaimana membuat Laura muak mendengarnya, karena ia merasa tidak merasakan hal seperti yang Diandra rasakan. Teman atau sahabat terbaik itu tidak ada untuk Laura, yang terbiasa hidup keras karena didikan orang tuanya. Laura mau berteman dengan Diandra pun karena ia merasa wanita itu cocok untuk dimanfaatkan sebagai partner dalam hal apapun, termasuk pekerjaan dan yang lainnya.
Awalnya, Laura berteman dengan Diandra saat mereka sama-sama baru duduk di bangku SMA. Keduanya adalah murid baru pada saat itu. Laura yang terbiasa sendirian memilih untuk tidak berteman dengan siapapun, meskipun itu teman-teman sekelasnya. Namun, ada satu murid yang paling bersinar, yang paling memiliki banyak teman, yaitu Diandra. Saat itu Laura melihat Diandra merasa biasa saja, dan bahkan sangat terganggu dengan kehadirannya. Terutama saat wanita itu selalu tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya, seolah ingin menyapanya. Laura yang melihatnya hanya mengabaikannya. Itulah kenapa ia sempat dimusuhi anak-anak satu kelas karena berani tidak memedulikan Diandra. Anehnya, bukannya membencinya, Diandra justru semakin berani mendekatinya dan bahkan mengajaknya mengobrol meskipun sudah tahu bila Laura adalah anak yang paling penyendiri di kelasnya. Meskipun saat itu Laura hanya tersenyum sekilas tanda menghargai sikapnya, namun Diandra justru bersikap seolah ia sangat diterima olehnya. Laura membiarkannya dan bahkan kembali mengabaikannya, sampai saat guru meminta anak-anak di kelas mereka untuk membentuk grup terdiri dari 2 murid untuk mengerjakan tugas. Saat itu semua anak yang berada di kelas sangat ingin berpasangan dengan Diandra. Tak banyak dari mereka yang mendorong satu sama lain karena merasa lebih dulu mengajak Diandra menjadi pasangannya. Sayangnya, saat itu Diandra justru tersenyum ke arah mereka dan mengatakan bila dirinya sudah punya pasangan. Semua teman-temannya yang mendengar tentu saja merasa kecewa dan mencari pasangan lainnya. Namun, di detik berikutnya, Diandra datang ke arah Laura dan memintanya untuk menjadi partnernya. Laura yang awalnya merasa cemas karena tidak punya pasangan, seketika tersenyum mendengar Diandra mau berpasangan dengannya. Mulai hari itulah, Laura mulai menerima kehadiran Diandra dan mau bersahabat dengannya. Meskipun sebenarnya banyak hal yang membuat Laura tidak menyukai Diandra karena kecantikannya dan juga kepintarannya yang membuatnya banyak disukai semua orang, dan bahkan sampai sekarang. Sejak dulu, Laura selalu merasa iri dengan apa yang dimiliki Diandra. Bahkan, saat ia sangat berjuang keluar menjadi juara 1 di sekolahnya, yang mendapatkan peringkat itu justru Diandra lagi. Dan yang membuat Laura muak, ia harus berusaha terlihat baik-baik saja, dan bahkan sangat bahagia melihat keberhasilan temannya. Namun tidak dengan hatinya yang memberontak dengan rasa panas yang seolah membakarnya. Untungnya, kehidupan Diandra tak sesempurna dulu, karena ternyata temannya itu justru menikah dengan Fikri, laki-laki yang bisa ia katakan jauh derajatnya bila disandingkan dengan Ali, calon suaminya. Sebagai seseorang yang sering dikalahkan, tentu saja Laura merasa bahagia karena pada akhirnya bisa berada di titik yang jauh lebih tinggi dari sahabatnya. Terima kasih, jawab Laura dengan tersenyum. Lalu ia baru mengingat suatu hal yang ingin ia katakan pada Diandra. Aku tahu kamu sudah menikah dan ingin segera punya anak. Tapi bisakah kamu menungguku menikah dulu? Tapi bisakah kamu menungguku menikah dulu untuk program hamil? Aku ingin kita sama-sama hamil dan punya anak di waktu yang sama. Kamu mau kan? Ujar Laura dengan nada memohon. Ya, tentu saja membuat Diandra senang mendengarnya. Itu ide bagus, Laura. Aku mau kita program hamilnya sama-sama, terus hamil dan melahirkan di waktu yang berdekatan. Dengan begitu, anak kita juga pasti akan sepantaran kan? Lalu mereka bisa bersahabat baik seperti kita. Diandra menjawab dengan senang, yang disenyumi oleh Laura. Iya, pasti seru kan? Iya, kamu bisa bayangin kan, perut kita sama-sama besar, terus kita belanja untuk kebutuhan bayi kita nanti, seperti baju, ranjang bayi, terus mainan juga. Pasti seru sih. Nah, makanya tunggu aku menikah dulu ya, terus kita program hamil sama-sama. Bagaimana? Kamu mau kan?
Tanya Laura lagi yang diangguki setuju oleh Diandra. Iya, aku mau. Diandra menjawab bersemangat, lalu mendengar suara bel pintu rumahnya. Kayaknya Fikri sudah pulang. Aku bukakan dia pintu dulu ya. Pamit Diandra sembari mendirikan tubuhnya. Sedangkan Laura hanya mengangguk sembari tersenyum. Meski di detik berikutnya senyum itu luntur dengan lirikan tak suka ke arah Diandra yang tengah berlari menemui suaminya. Sayang, aku pulang. Fikri yang baru dibukakan pintu seketika memeluk Diandra, istrinya. Lelaki itu bekerja di perusahaan orang lain, bukan miliknya ataupun keluarganya. Namun, berkat kegigihannya mengumpulkan uang, ia bisa membangun rumahnya sendiri dan membeli mobil. Selamat datang, bagaimana hari ini? Capek nggak? Tanya Diandra setelah melepaskan pelukannya. Capek banget lah. Aku nggak mau tahu. Pokoknya aku mau dimanja sama kamu malam ini. Fikri memeluk Diandra sembari berjalan dengan sesekali mencium pipi istrinya. Yang tentu saja membuat wanita itu merasa tak nyaman karena masih ada Laura di rumah mereka. Sayang, ada Laura. Tolong jangan seperti ini ya. Tegur Diandra sembari tersenyum. Ia memang merasa canggung dengan sahabatnya. Namun, pancaran wajahnya begitu menjelaskan bagaimana bahagianya ia sekarang. Laura, kamu ada di sini? Tanya Fikri kaku setelah melepaskan pelukannya. Baru sadar kalau sahabat dari istrinya itu berada di rumahnya. Iya, maaf ya kalau aku mengganggumu. Laura tersenyum dengan tatapan jahil yang kian membuat Fikri malu. Kamu bilang apa sih? Kamu gak mengganggu sama sekali kok. Kalau begitu, aku mandi dulu ya. Kalian ngobrol saja. Fikri tersenyum canggung lalu berjalan ke arah kamarnya dengan sesekali menggoda Diandra dengan kelakuannya. Yang tentu saja membuat wanita itu tersenyum bahagia. Fikri memang selalu konyol. Tolong jangan terganggu dengan kelakuannya ya. Diandra kembali mendudukkan tubuhnya di sofa dekat dengan Laura. Gak apa-apa kok, namanya juga pengantin baru, aku bisa mengerti. Tapi sepertinya hari sudah mulai malam ya, aku harus pulang sebentar lagi. Oke, tapi tunggu Fikri mandi dulu ya, nanti kamu akan kita antar sampai rumah. Gak usah, aku kan bisa naik taksi. Gak boleh, aku kan sudah mengajak kamu ke sini, jadi aku juga yang harus mengantarkan kamu pulang. Tapi kalau malam-malam kayak begini, Fikri nggak mau mengendarai mobil sendiri. Dia pasti akan marah kalau tahu. Jadi tunggu dia saja ya, gak lama kok. Ujar Diandra serius. Namun, Laura justru menggeleng pelan. Gak usah, Ndra. Aku bisa pulang sendiri kok. Apa kamu gak kasihan sama Fikri? Dia tadi bilang kalau dia sangat kecapean kan? Masa harus mengantarkan aku sih? Dia kan juga mau istirahat dan dimanja sama kamu. Iya sih, tapi kan kamu jadi pulang sendirian. Aku gak apa-apa kok, serius. Tapi, gini aja, kamu telepon saja Mas Ali sekarang. Kali saja dia lagi gak sibuk dan mau menjemput kamu di sini. Ide Diandra yang Laura pikir cukup bagus. Dengan begitu, ia punya alasan lebih dekat dengan calon suaminya itu. Iya, kamu benar. Aku telepon saja ya Mas Ali. Sebentar. Laura mengambil ponselnya di tas lalu mencari kontak Ali, calon suaminya. Halo Mas. Laura menyunggingkan senyumnya. Tampak bahagia, teleponnya mau diterima oleh calon suaminya. Ada apa lagi? Mendengar jawaban Ali, senyum Laura seketika luntur. Namun, harus terlihat baik-baik saja di hadapan Diandra. Kamu bisa jemput aku nggak? Enggak, aku capek. Baru pulang kerja. Bagaimana? Mas Ali mau? Bisik Diandra pelan. Namun, sepertinya cukup terdengar sampai di telinga Ali. Siapa itu? Dan di mana kamu sekarang? Tanya Ali tiba-tiba, yang sempat membuat Laura kebingungan. Itu Diandra Mas, aku sekarang lagi ada di rumah suaminya. Oh, di rumah suami Diandra. Kebetulan, aku juga lagi ada di jalan. Kamu tunggu ya, aku akan menjemput kamu. Jangan lupa share lokasi. Ali berujar serius seperti biasa.
namun mampu membuat Laura tersenyum bahagia. "Serius, Mas Ali mau jemput aku ke sini?" "Iya, aku matikan dulu teleponnya." Setelah mengucapkan hal itu, sambungan telepon terputus, namun masih menyisakan senyum di bibir Laura, yang merasa sangat bahagia sekarang. "Bagaimana? Mas Ali mau menjemput kamu kan? Kalau Mas Ali lagi sibuk, aku dan Fikri bisa kok mengantar kamu pulang," ujar Diandra yang digelengi kepala oleh Laura. "Gak usah, Mas Ali mau kok menjemputku." Laura mengirim lokasinya saat ini dengan aplikasi pesan untuk Ali, calon suaminya. "Syukurlah." Diandra tersenyum tipis sembari menatap ke arah Laura yang tengah tersenyum sumringah. Di dalam mobilnya, seorang laki-laki bernama Ali itu memutar mobilnya ke arah berlawanan dan melanjutkannya ke arah rumah suami dari Diandra, wanita yang sudah lama menjadi sahabat baiknya, Laura, calon istrinya. Tak lama berada di perjalanan, Ali sudah sampai di depan rumah yang ia yakini milik suami Diandra. Setahu Ali, Diandra baru saja menikah, lalu tinggal di rumah sederhana milik suaminya. Namun, bila melihat dari tempatnya, rumah itu tidak lebih dari sampah baginya. Apa Diandra itu bodoh? Mau-maunya dia menikah dan menghabiskan sisa hidupnya bersama laki-laki yang gak bisa memberinya tempat tinggal yang layak. Ali bergumam tak percaya, lalu menurunkan tubuhnya dari mobilnya sembari menatap bangunan rumah biasa yang bahkan tak bertingkat lantainya. Ali menghentikan langkah kakinya dan berdiri di hadapan bangunan rumah yang menurutnya tak layak untuk ditinggali Diandra. Karena baginya, wanita itu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dari itu, bukan tinggal dengan laki-laki biasa yang hanya memiliki rumah sederhana. Ali kembali melangkahkan kakinya ke arah pintu dari rumah tersebut, lalu mengetuknya beberapa kali, dengan harapan Diandra yang datang membukanya. Dan benar, apa yang menjadi harapannya. Karena tak lama Diandra menyunggingkan senyumannya setelah pintu itu terbuka. Melihat wanita itu, bibir Ali seketika tersenyum. Meski tak lama, karena setelah pintu itu terbuka sepenuhnya, seorang laki-laki tengah berdiri di dekat Diandra dan juga Laura. Melihatnya untuk yang kedua kalinya, Ali yakin bila laki-laki itu adalah Fikri, suami dari Diandra. Ali tak munafik, Fikri memang lelaki yang cukup menarik, dengan wajah yang juga tak bisa dikatakan jelek. Jadi pantas saja bila Diandra jatuh cinta dengannya. Namun tetap saja, Ali merasa dirinya ataupun wajahnya jauh lebih baik dan tampan darinya. "Mas Ali, kamu sudah datang?" tanya Laura sembari menggandeng lengan Ali. Namun, lelaki itu justru menariknya seolah enggan disentuh olehnya. Jawabnya singkat, membuat Laura terdiam dengan ekspresi kekecewaan. "Mas Ali belum kenal secara langsung dengan suaminya Diandra kan? Perkenalkan, namanya Fikri." "Fikri, ini namanya Mas Ali, calon suamiku." Laura memperkenalkan mereka berdua, padahal keduanya sempat bertemu di acara pernikahan Diandra. Namun, saat itu Ali tampak acuh tak acuh dan bahkan langsung pulang setelah turun dari panggung pelaminan. "Fikri," sapanya sembari tersenyum lalu menyalami Ali. "Ali, ayo masuk mas, kita ngobrol di dalam." Setelah melihat suaminya dan Ali berkenalan, Diandra berniat mengajak Ali untuk masuk ke rumah. Meskipun ekspresi wajah lelaki itu tampak tak bersahabat sekarang. Sebenarnya sudah dari dulu Diandra tahu bila Ali adalah sosok lelaki yang kurang bergaul dan bahkan terkesan dingin dan serius. Namun sebagai sahabatnya Laura, ia selalu menyambutnya dan mengajaknya berbicara dengan sikap hangatnya. Entah ditanggapi baik ataupun tidak, Diandra tidak pernah menjauhinya dan bahkan semakin ingin dekat setelah tahu Ali akan menikah dengan sahabat baiknya tersebut. Sebagai sahabat, tentu saja Diandra hanya ingin menjalin hubungan baik dengan calon suami sahabatnya. Meski ia sendiri yakin bila semua itu tak akan mudah.
mengingat Ali adalah sosok lelaki yang tidak terlalu banyak bicara. Awalnya, Diandra kenal dan tahu Ali dari Laura. Sahabatnya itu sudah menjalin pertemanan dengan Ali sejak mereka masih kecil. Karena orang tua mereka kebetulan juga bersahabat baik, Diandra juga masih mengingat jelas kapan dan di mana ia baru pertama kali mengenal Ali, yaitu di kampusnya. Saat itu ia dan Laura adalah mahasiswa baru, sedangkan Ali adalah mahasiswa yang akan melangsungkan wisuda. "Maaf, kita harus pulang. Mungkin lain kali saja. Ayo Laura," jawab Ali tenang dan bahkan langsung membalikkan tubuhnya, membelakangi mereka. "Aku dan Mas Ali pulang dulu ya," pamit Laura sembari tersenyum ke arah Diandra dan suaminya yang diangguki mengerti oleh mereka. Laura dengan buru-buru menyusul langkah Ali yang hampir memasuki mobil. Setelah sudah berada di dalamnya, Ali menyalakan mesin mobilnya, sedangkan Laura membuka kacanya sembari sesekali melambaikan tangan ke arah Diandra dan suaminya. Saat mobil sudah melaju di jalanan raya, Laura tersenyum sembari menatap ke arah Ali yang tengah fokus menyetir. Di dalam hati, tentu saja Laura merasa tidak menyangka Ali mau menjemputnya. Padahal setaunya, calon suaminya itu paling tidak suka direpotkan oleh siapapun termasuk dirinya. Laura pikir Ali itu tipe laki-laki yang tidak suka basa-basi, terlebih lagi bersikap manis ke siapapun, bahkan ke calon istrinya sendiri. Itu karena Laura sudah sering merasakannya, bagaimana lelaki itu begitu dingin sikapnya. Namun, Laura tidak pernah keberatan, karena sejak mereka kenal pun, Laura sudah tahu bagaimana kepribadian Ali. Meski saat itu ia masih berumur 5 tahun, dan lelaki itu berumur 9 tahun. "Terima kasih ya Mas, sudah mau menjemputku." Laura membuka obrolan dengan Ali. Namun, lelaki itu justru tampak enggan menanggapinya. Jawabnya singkat. "Diandra dan Fikri cocok ya Mas. Aku suka iri dengan kedekatan mereka. Sebagai sepasang suami istri, mereka sangat romantis." Laura kembali memecah keheningan, berharap Ali mau menanggapi ucapannya dengan kalimat yang lebih panjang. "Ya." Ali kembali menjawab singkat, sembari tetap fokus ke arah jalanan, sedangkan tangannya meremas geram di bagian setir mobil. Tapi sepertinya setelah Diandra menikah dengan Fikri, hidupnya kayak gak senyaman dulu ya Mas. Padahal kan Diandra itu anak dari keluarga yang bercukupan, tapi malah menikah dengan Fikri yang cuma dari keluarga biasa, gak kayak kamu dari orang berada. Laura berujar kembali yang kali ini dipikirkan oleh Ali. Diam-diam Ali tidak menyukai kehidupan Diandra setelah menikah. Namun, sekali lagi ia juga berpikir, bila tidak seharusnya Laura mengatakan sesuatu yang seolah ingin merendahkan sahabat baiknya. Memangnya kenapa? Bagus kan? Berarti Diandra benar-benar tulus mencintai suaminya, gak kayak kamu yang cuma ingin hartaku. Ali menjawab sinis, yang tentu saja tidak disukai oleh Laura yang mendengarnya. "Maksud kamu apa sih Mas? Kamu membanding-bandingkan aku dengan Diandra?" Tanya Laura yang memang sejak dulu tidak suka bila dibandingkan dengan Diandra. Terlebih lagi saat ia terlihat lebih buruk dari sahabatnya tersebut. "Kalau iya kenapa? Kamu juga melakukannya kan? Kamu membandingkan aku dengan suami dari sahabat kamu sendiri. Memangnya kenapa? Apa yang aku katakan itu fakta kan? Kamu lebih baik dari suami Diandra. Apa aku salah?" "Enggak, aku gak lebih baik dari dia. Jadi jaga omongan kamu." Ali menjawab tegas, sembari untuk tetap fokus menyetir, meski di dalam hati ia merasa sangat marah dengan ucapan Laura yang seenaknya. "Kamu ini kenapa sih Mas? Sikap kamu itu aneh." Laura menatap tak habis pikir ke arah Ali yang masih menyetir. "Kamu itu yang kenapa? Diandra itu sahabat baik kamu, tapi kamu berbicara seolah ingin merendahkannya." "Iya, tapi kamu gak harus bela dia kan?" "Kenapa aku gak boleh bela dia? Aku pantas membelanya, karena ucapan kamu sudah keterlaluan." "Ya aku gak suka kalau kamu belain dia Mas. Kamu itu calon suami aku.
Harusnya kamu lebih mendukungku daripada orang lain, termasuk Diandra dan suaminya yang miskin itu. Laura berujar tegas yang kian membuat Ali muak mendengarnya. Aku sudah gak mau membahasnya. Sebentar lagi kita juga akan sampai ke rumah kamu. Jadi jangan membicarakan hal yang membuat aku marah, atau aku akan menabrakkan mobil ini ke pohon. Ujar Ali tegas, yang tentu saja membuat Laura takut. Sebagai seorang yang sudah lama mengenal lelaki itu, Laura sangat paham bagaimana watak dan kepribadiannya. Ali seorang laki-laki dingin yang tidak mudah dicairkan. Meski begitu, ia memiliki pendirian kuat yang tidak mudah dihancurkan orang lain. Begitupun saat ia sudah mengatakan satu hal yang akan membuatnya marah dan melakukan cara untuk menghentikannya. Di saat itulah ia pasti akan melakukannya, tidak peduli nyawa taruhannya. Hal itu juga pernah terjadi saat Ali masih kuliah, di mana ia dipaksa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Saat itu orang tuanya hanya memintanya untuk melanjutkan kuliah setelah diwisuda. Namun, Ali menolak dengan alasan ia ingin bekerja dan memulai usahanya di sini, di kotanya sendiri. Sayangnya, orang tuanya tidak mengizinkannya karena mereka ingin yang terbaik untuk Ali. Itulah kenapa mereka sempat memaksanya. Saat itu yang Ali lakukan tentu saja marah. Ia bahkan menabrakkan mobil orang tuanya yang ada dirinya di sebuah tugu, yang mengakibatkan tubuhnya terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mulai dari kejadian itu, orang tua mau menuruti keinginan Ali, yaitu membiarkannya melakukan apapun yang dilakukannya, termasuk membangun usaha di luar kota. Iya mas, maaf. Laura menjawab lirih, tentu saja karena ia tidak mau mati konyol sekarang. Di dalam kamarnya, Diandra dan suaminya tengah berbaring di atas ranjang. Keduanya tengah menikmati kebersamaan mereka dengan mengobrol keseharian mereka tadi siang. Fikri, yang memang bekerja dengan orang lain, tentu saja ia akan mengeluh tentang pekerjaannya yang cukup berat. Setelah itu, apa yang kamu lakukan? Tanya Diandra penasaran. Apalagi, ia melanjutkan pekerjaanku dan berharap enggak ada kesalahan lagi saat itu. Fikri menjawab seadanya, sedangkan Diandra seketika tersenyum lalu menggenggam tangan suaminya itu. Semangat! Pintanya ya disenyumi oleh Fikri. Iya sayangku. Oh iya, tadi kamu dan Laura ada di mana? Kok dia bisa ada di rumah kita? Tanyanya penasaran. Tadi aku dan Laura pergi ke mall sebentar. Terus aku mengajaknya pulang ke sini. Katanya sih dia mau tahu aku tinggal di mana sekarang. Kamu yang menjemputnya? Iya. Harusnya kalian naik taksi aja. Aku takut kamu kenapa-kenapa kalau mengendarai mobil. Sebelum kita menikah, aku sudah biasa naik mobil sendirian kok. Jadi kamu tenang saja. Terserah kamu lah. Tapi jangan sering-sering ya. Iya, aku juga mau bilang sesuatu sama kamu. Aku harap kamu mau mengerti keinginanku. Diandra menatap ke arah Fikri yang tampak penasaran kali ini. Ada apa? Memangnya apa yang kamu ingin katakan? Kamu tahu kan, Laura akan menikah sebentar lagi. Iya, terus kenapa? Dia mau kita menunggunya menikah untuk program hamil. Bisa kamu bayangkan kan kalau aku dan Laura sama-sama hamil di bulan yang sama dan melahirkan di waktu yang hampir berdekatan. Berarti anak kita juga seumuran kan? Jadi bisa bersahabat baik juga seperti aku dan Laura. Diandra menyunggingkan senyumnya, namun tidak dengan suaminya. Bukannya kamu ingin cepat-cepat hamil ya? Iya, tapi apa salahnya kalau aku menunggu Laura? Bukannya seru ya, sama-sama hamil dengan sahabat sendiri? Iya, sepertinya. Aku juga gak akan memaksa kamu kok. Kalau kamu mau program hamil dengan teman kamu juga gak apa-apa. Asalkan kamu bahagia. Fikri berujar tulus yang disenyumi oleh Diandra. Terima kasih sudah mengerti keinginanku. Iya. Di dalam kamarnya, Ali melemparkan jasnya ke sembarang arah, lalu membuka seluruh kancing kemejanya dan melepaskannya dari tubuhnya.
Dengan perasaan tak karuan, Ali menjatuhkan tubuhnya di ranjang, sembari memejamkan matanya. Saat ini Ali sedang merenung memikirkan pertemuannya dengan Diandra. Wanita itu masih cantik, meskipun sudah menikah. Dan sepertinya dia juga bahagia dengan pernikahannya, membuat Ali merasa kesal entah kenapa. Melihat Diandra bahagia bersama dengan laki-laki yang dicintainya, seolah memberi garam pada lukanya yang belum sembuh setelah mendengar pernikahan wanita itu. Padahal, Ali selalu berharap kepulangannya ke Indonesia bisa menjadi awal kedekatannya dengan Diandra. Setelah hampir 5 tahun ia memendam perasaannya. Ya, Ali memang mencintai Diandra sejak lama. Tepatnya, sejak wanita itu baru menjadi mahasiswa di kampusnya. Sedangkan, saat itu Ali sudah akan lulus dan bahkan akan diwisuda. Namun, pertemuan singkatnya dengan Diandra acap kali memberi hatinya kehangatan yang belum pernah Ali rasakan. Wajah Diandra yang manis dan sikapnya yang ceria seringkali membuat Ali tersenyum meski tertutupi oleh rasa gengsinya. Ali sering menyembunyikan perasaannya, bahkan senyumnya di hadapan Diandra. Ia hanya merasa malu dan bingung harus bagaimana berekspresi pada saat itu. Sikapnya yang dulu justru membuat Ali merasa menyesal. Rasa pengecut yang dimilikinya begitu mempengaruhi sikapnya pada Diandra. Sekarang, Diandra sudah dimiliki orang lain. Wanita itu bahkan sudah menikah setelah Ali kembali ke Indonesia. Ali sendiri sebenarnya tak berniat meninggalkan negara ini, karena awalnya ia hanya magang di perusahaan orang tuanya yang berada di luar kota. Namun, karena ia akan menjadi pewaris perusahaan utama, ia dipaksa untuk menangani perusahaan luar, milik teman dari orang tuanya. Orang tua Ali hanya ingin memberinya pengalaman pekerjaan, yang mungkin bisa ia jadikan pelajaran untuk menjalankan bisnis keluarga saat menggantikan mereka. Namun sayangnya, setelah semua itu, Ali pulang dan mendengar kabar bila Diandra akan menikah. Saat tahu hal itu, tentu saja Ali merasa terkejut dan tidak percaya. Namun, yang memberitahunya adalah Laura, yang tak lain adalah sahabat baik Diandra. Dunia Ali serasa dijatuhi benda berat pada saat itu, terutama saat menghadiri resepsi pernikahan Diandra dengan suaminya yang seminggu setelah pernikahan mereka. Saat Laura memberitahuinya, saat itu Ali masih berada di luar negeri dan Laura menghubunginya lalu menceritakan semuanya. Awalnya Ali juga tidak berniat pulang. Namun, saat Laura mengajaknya untuk ke resepsi Diandra, di hari itulah ia memesan tiket dan pulang ke Indonesia. Ali sendiri masih tak paham dengan perasaannya pada saat itu, karena yang ia rasakan hanya sakit dan bersikap seolah tidak terjadi sesuatu pada hatinya. Ali bahkan menyalami Diandra yang tampak bahagia dengan barutan gaun pernikahannya, lalu menyalami suaminya dengan tatapan tak suka. Mengingat semua itu membuat Ali semakin kacau. Namun sayangnya, otak di dalam kepalanya tak henti-hentinya memikirkan Diandra yang saat ini sudah bahagia hidup dengan suaminya. Kalau boleh jujur, Ali merasa sangat tidak rela. Namun, ia sendiri sadar kalau dirinya bukan siapa-siapa, dan mungkin Diandra juga tidak menganggapnya dekat atau semacamnya. Andai aku gak sepengecut dulu, mungkin sekarang Diandra menjadi milikku. Ali berujar lirih sembari menatap ke langit-langit kamarnya, di mana ada bayangan Diandra tersenyum berada di sana. Ali tersenyum mengingat kisah masa lalu mereka, di mana ia begitu dingin saat bertemu dengan Diandra. Namun, wanita itu justru menanggapinya dengan senyuman hangatnya. Awalnya, Ali pun tak pernah melihatnya sebagai seorang wanita, karena pada saat itu Diandra hanyalah sebatas teman Laura. Flashback on. Ali yang tengah disibukkan dengan buku-bukunya dibuat terganggu saat ada langkah kaki yang berlari ke arahnya. Dengan tatapan dingin, Ali menoleh ke asal suara dan mendapati seorang gadis tengah melambaikan tangan sembari menyunggingkan senyumnya. Sedangkan di sampingnya ada seorang gadis lain yang turut melangkah bersamanya.
Ali sendiri tahu siapa gadis yang menyapa itu. Dia adalah Laura, teman semasa kecilnya meskipun jarak usia mereka juga cukup jauh berbeda. Sedangkan gadis yang berada di sampingnya, Ali tidak mengenalnya. Ia juga tidak memedulikannya. Mas Ali, sapa Laura tepat seperti dugaannya. Bila gadis itu pasti datang untuk menyapanya. Kenapa? Mas Ali lagi apa? Kamu gak lihat? Kan aku lagi baca buku. Ali menatap dingin ke arah Laura yang tampak cemberut mendengar jawabannya. Iya, maaf mas. Oh iya mas, kenalin, ini namanya Diandra. Dia sahabat terbaikku. Laura memperkenalkan Diandra yang saat ini tengah tersenyum, lalu menjulurkan tangannya. Ya. Ali menjawab singkat dan bahkan tanpa mau membalas uluran tangan Diandra, membuat gadis itu berekspresi kecewa. Maaf Yandra, Mas Ali memang suka gitu. Kamu jangan tersinggung ya. Mas Ali sebenarnya baik kok. Laura berusaha menghibur Diandra yang tersenyum hangat, lalu menggeleng pelan. Aku gak apa-apa kok, jawabnya yang sempat dilirik oleh Ali dari balik bukunya. Bagaimana kalau kita ke kantin sekarang? Ujar Laura yang langsung diangguki oleh Diandra. Ayo. Mas, aku ke kantin dulu ya, bye. Laura berpamitan pada Ali yang tampak tak menghiraukannya. Sampai saat ia mendengar Diandra bertanya pada Laura saat keduanya berjalan bersama. Kok kamu panggilnya Mas? Kenapa? Ya karena aku dan Mas Ali kan keturunan orang Jawa. Aku tahu, tapi kenapa harus Mas? Dan bukan kakak. Bukannya nama Mas itu sedikit asing ya di kota kayak gini. Saat itu Ali masih mendengar pertanyaan Diandra. Namun ia tak mendengar jawaban dari Laura, karena jarak mereka juga tidak bisa dikatakan dekat. Namun satu hal yang pasti, Ali merasa tertarik dengan senyuman gadis cantik itu. Ali menghembuskan nafas kesalnya di dalam mobil, yang saat ini sedang ditumpanginya. Ali memang sedang kesal sekarang, karena ia harus menjemput Laura ke rumahnya untuk diantarkan ke bandara. Padahal hari ini adalah hari liburnya, waktu yang ingin ia gunakan untuk santai dan beristirahat. Sesampainya di halaman rumah Laura, Ali menghentikan mobilnya dan membunyikan klakson agar gadis itu segera keluar dari rumahnya. Dan benar saja, tak lama Laura datang membawa kopernya, ditemani seorang gadis yang Ali tahu bernama Diandra. Kenapa dia juga ada di sini? Gumam Ali tak habis pikir. Namun ia tak mempermasalahkannya, karena mungkin Diandra hanya ingin melihat keberangkatan Laura dari rumahnya. Ayo masuk Dra. Laura menarik tangan Diandra setelah memasukkan kopernya ke dalam bagasi, lalu masuk ke dalam mobil di bagian kursi belakang. Kok kamu duduk sini? Kenapa nggak duduk di depan? Menemani Mas Ali. Tanya Diandra lirih dan mungkin terdengar sungkan, yang tentu saja masih bisa didengar oleh Ali. Mas Ali itu paling gak suka kalau ada yang duduk di samping dia. Bisik Laura yang bisa Ali tebak, meskipun tak mendengarnya, karena Ali selalu menekankan apa yang tidak dan disukainya secara terang-terangan ke siapapun orangnya, termasuk pada Laura. Oh gitu. Diandra mengangguk paham, sembari sesekali menatap ke arah depan, yang tentu saja bisa Ali tatap dari spion bagian sopir. Iya, jadi jangan pernah duduk di samping Mas Ali kalau kamu masih ingin hidup. Laura menjawab dengan serius, membuat Ali menghembuskan nafas kesalnya setelah mendengarnya. Aku bisa mendengarmu, Laura. Ali menyahut dingin, namun Laura justru tersenyum seolah tak memiliki dosa. Maaf mas. Dan oh iya, terima kasih ya sudah mau mengantarkan aku ke bandara. Laura berujar tulus yang dihelai nafas oleh Ali kali ini. Aku juga gak akan mengantarkan kamu kalau bukan karena tante yang memintaku. Jawab Ali malas, yang memang terpaksa mengantarkan Laura karena mama dari gadis itu yang memintanya.
Aku tahu mas, tapi Mas Ali tahu sendiri kan kalau mama dan papaku sudah kesana duluan. Jadi aku baru menyusul sekarang. Makanya mama meminta Mas Ali mengantarkan aku ke bandara. Mama lebih tenang kalau Mas Ali yang antar. Laura menjawab jujur sembari tersenyum. Namun tak membuat Ali merespon dengan cara yang sama. Terus dia kenapa juga di mobil ini? Tanya Ali sembari melirik ke arah Diandra dari kaca yang berada di depannya. Maksud Mas Ali, Diandra? Jawabnya singkat. Aku yang mau Diandra ikut, Mas. Ikut ke Australia? Enggak lah, Mas. Maksudnya ikut mengantarkan aku ke bandara. Berarti aku juga harus mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Tanya Ali terdengar tak suka yang berhasil membuat Diandra merasa bersalah. Nanti aku bisa naik taksi kok mas. Diandra menjawab sungkan sembari tertunduk penuh penyesalan. Kok naik taksi Sindra? Jangan dong, rumah kamu sama Mas Ali itu searah. Biar Mas Ali yang antar kamu sampai rumah ya. Ujar Laura yang kian membuat Diandra tak nyaman sembari sesekali melirik ke arah depan. Tapi sudah gak apa-apa, Mas Ali itu baik. Dia gak bakal tega ninggalin kamu di bandara. Laura berusaha meyakinkan Diandra, sedangkan Ali yang mendengarnya hanya menghela nafas, lalu menyalakan mesin mobilnya. Kuharap sih begitu, jawab Diandra lirih. Ia tampak tak yakin dengan Ali, sedangkan Laura justru tersenyum, seolah ingin mengatakan tidak akan terjadi apa-apa. Namun, Diandra tetap merasa tak nyaman sekarang. Ia berusaha mencari topik untuk obrolan. Oh iya, kamu di sana berapa hari? Gak lama kok, paling cuma seminggu, sekalian liburan. Laura menyunggingkan senyumannya. Ia sendiri akan pergi ke Australia untuk mengikuti acara pernikahan kakaknya yang mendapatkan suami orang sana. Enak ya kakak kamu dapat orang bule, pasti nanti anaknya cakep. Semoga sih, kapan lagi punya keponakan blasteran? Kenapa? Kamu juga mau dapat orang luar? Tanya Laura yang disenyumi oleh Diandra. Enggak lah, tapi kalau jodoh sih nggak apa-apa. Aku juga suka anak blasteran, kebanyakan dari mereka cantik dan ganteng. Diandra tersenyum manis seperti biasa, yang diam-diam Ali tatap dari kaca spionnya. Berarti kayak Mas Ali, dia keturunan Jerman Jawa, cakep kan? Tiba-tiba Laura membahas Ali. Padahal, lelaki itu tidak ingin dibicarakan, terlebih lagi saat dirinya sedang menyetir. Oh iya, tapi kok namanya Mas Ali? Bukannya nama Ali itu ke Arab-Araban gak sih? Tanya Diandra yang tentu saja membuat Laura tertawa. Namun, tidak dengan Ali yang mendengarnya. Nama panjangnya Mas Ali itu Alison Marcus. Mana ada Arab-Arabnya? Jawab Laura yang diangguki mengerti oleh Diandra, yang berpaham saja kenapa lelaki itu memiliki wajah luar, namun namanya terdengar familiar di negaranya. Tapi lucu juga ya dipanggil Mas Ali, padahal namanya Alison. Iya, karena Mas Ali tinggal di Indonesia dan dia keturunan orang Jawa, dia dipanggilnya Mas Ali. Laura kembali menjelaskan, sedangkan Diandra hanya menganggukinya dengan paham. Lalu mereka kembali mengobrol hal lain kecuali Ali yang masih fokus dengan aktivitas menyetirnya dan juga kediamannya. Setelah mengantarkan Laura masuk ke bandara, kini Diandra dan Ali berjalan ke arah mobil yang sempat ia parkirkan di pinggir jalan. Diandra yang sudah diberitahu Laura untuk tidak duduk di dekat Ali, tentu saja membuka pintu mobil bagian belakang dan masuk ke sana. Sedangkan Ali yang sudah berada di kursi sopir menatapnya dengan tatapan tak suka. Kenapa kamu ada di situ? Tanyanya yang sempat membuat Diandra mematung di tempatnya, takut diusir dan tidak diantar pulang. Kan aku mau ikut pulang, Mas. Aku tahu, tapi kenapa kamu ada di kursi belakang? Memangnya aku supir kamu apa? Pindah ke depan, cepat. Ali menunjuk ke arah kursi depan yang berada di sampingnya. Tapi bukannya Mas Ali nggak suka ya
Ada yang duduk di sampingnya Mas. Itu kata Laura. Jadi lebih baik aku duduk di belakang. Aku masih mau hidup, Mas. Diandra menjawab polos yang sempat ditatap tak percaya oleh Ali. Meski diam-diam ia merasa gemas dengan tingkah lakunya. Kamu pindah ke sini atau kamu pulang naik taksi? Ancam Ali dingin, yang tentu saja membuat Diandra takut bisa dilihat dari caranya mengangguk. Iya Mas, aku pindah depan ya. Diandra turun dari mobil Ali, lalu masuk untuk pindah di kursi yang berada di samping lelaki itu. Ali langsung melajukan mobilnya, sedangkan Diandra hanya terdiam di tempatnya, memainkan tangannya yang mulai berkeringat berada di samping Ali. Karena sebelum ini pun, Diandra dan lelaki itu tidak dekat, dan bahkan baru kenal. Selain itu, sikap Ali juga dikategorikan dingin dan tak acuh pada sekitarnya. Dan tentu saja, Diandra menjadi salah satunya. Sampai ia bingung harus bersikap bagaimana. Sampai pada akhirnya, yang Diandra lakukan hanya diam membungkam, sembari sesekali memainkan ponselnya dan menikmati suasana jalan tol yang cukup nyaman. Mas, aku boleh nggak buka kaca mobil? Tanya Diandra was-was, terlebih lagi saat melihat ekspresi Ali yang tampak tak ramah sama sekali. Ya, jawabnya singkat yang seketika membuat Diandra tersenyum mendengarnya. Terima kasih Mas. Diandra menjawab dengan senyuman tulus yang sempat dilirik oleh Ali, meski hanya sekilas dengan ekspresi datar. Wah, decak kagum Diandra menikmati udara yang masuk dari luar, tanpa menyadari bagaimana Ali tersenyum melihat tingkahnya. Cukup lama di perjalanan, akhirnya mereka hampir sampai dan Diandra langsung menoleh ke arah Ali. Ia berniat untuk meminta diturunkan di pinggir jalan. Turun di halte itu ya Mas, nanti aku jalan ke arah rumahku. Kenapa? Kenapa apanya Mas? Tanya Diandra kebingungan yang sempat dihelai nafas lelah oleh Ali. Kenapa turun di halte? Memangnya Mas Ali mau antar aku sampai rumah? Iya, memangnya rumah kamu di mana? Masuk ke jalan belokan dekat halte itu Mas. Mendengar jawaban Diandra, Ali hanya mengangguk lalu membelok mobilnya ke arah sana dan memasuki kawasan perumahan. Mas Ali, nggak apa-apa antar aku sampai ke rumah. Enggak, kamu arahkan saja jalannya kemana. Ali menjawab santai, berbeda dengan Diandra yang justru takut lelaki itu marah. Namun, sepertinya itu hanyalah ketakutannya, karena selama di gang perumahannya, Ali menuruti arahan Diandra. Itu rumahku Mas. Diandra menunjuk ke arah rumahnya, sedangkan Ali lagi-lagi hanya menganggukinya, lalu menghentikan mobilnya di depan sana. Mau mampir dulu nggak Mas? Enggak, cepat keluar sana. Jawab Ali yang seketika diangguki oleh Diandra. Iya Mas, terima kasih. Jawab Ali singkat, tanpa mau menatap ke arah Diandra yang turun dari mobil lalu berdiri di depan gerbang rumah, sembari melambaikan tangannya, sedangkan Ali hanya menoleh sekilas lalu menyalakan mobilnya. Jadi, itu rumahnya. Gumam Ali dengan tersenyum tipis, sembari sesekali melirik ke arah Diandra yang masih melambaikan tangan. Terima kasih teman-teman kabar burung, mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya ya. Semoga teman-teman suka dengan cerita yang Natasha bawakan. Oh iya, jika teman-teman kabar burung menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.